Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Hari ini kita masuk pada hari yang ke-7 dalam program doa puasa selama 40 hari terhitung setelah Paskah sampai hari kenaikan Yesus. Dan hari ini kita akan berbicara dengan satu tema, Daniel sebagai pendoa sejati. Kenapa dikatakan Daniel sebagai pendoa sejati? Yang pertama, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Yang dimaksud roh yang luar biasa ini adalah roh yang daripada Tuhan. Di dalam Daniel 6 ayat yang keempat dikatakan ia memiliki roh yang luar biasa. Bahkan Raja Darius berencana untuk menempatkan dia memimpin suatu kerajaan. Nah, Bapak Ibu berkati Tuhan, saya yakin ketika kita memiliki roh Allah seperti Daniel, maka roh Allah yang akan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Bahkan roh Allah itu yang akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Di dalam Amsal 9 ayat yang 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Daniel mengalami seperti itu. Dia takut akan Tuhan sehingga hikmat Tuhan bekerja atas hidupnya. Dia mengenal yang Maha Kudus sehingga pengertian diberikan kepada Daniel. Haruslah seperti itu kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, kenapa disebut Daniel sebagai pendoa sejati? Karena Daniel yakin ketika dia berdoa, dia mengalami kemenangan dan Tuhan membela perkara dia. Ketika baik wakil-wakil raja atau pejabat-pejabat tinggi pada waktu itu timbul rasa iri hati, rasa kecemburuan, karena Daniel orang yang berhikmat, orang yang berpengertian bisa membela perkara daripada Darius. Bahkan mereka berencana ingin menyingkirkan, mengeluarkan Daniel dalam kerajaan Darius. Tetapi yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan melindungi Daniel. Karena apa? Dia berdoa, ia berlutut, ia memuji Allah 3 kali dalam sehari. Dia disaksikan dalam Daniel 6 ayat yang keempat. Harusnya juga seperti itu kehidupan kita. Kita harus berdoa, memuji Allah, menyembah Tuhan. Saudara, ambil waktu sebaik-baiknya untuk kita bisa berkomitmen dengan Tuhan. Yang ketiga, kenapa Daniel dikatakan sebagai pendoa sejati? Karena Daniel yakin ketika dia berdoa, damai sejahtera daripada Tuhan turun bagi hidup Daniel dan turun bagi bangsa-bangsa. Ketika dia berdoa di kamarnya, dia melihat kota Yerusalem. Dia berdoa dan mendoakan supaya damai sejahtera Allah turun bagi kota Yerusalem. Dan saya juga sangat yakin Daniel bukan hanya berdoa buat Yerusalem, tetapi dia berdoa buat bangsa-bangsa yang ada sekitarnya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang menjadi pokok doa kita. Karena apa, Bapak Ibu? Damai sejahtera itu sangat penting. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, berdoa, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ketika kita berdoa untuk kota kita, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami ketenangan. Karena apa? Damai sejahtera Allah turun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pastikan damai sejahtera Allah menjadi bagian kehidupan kita. Nah, setelah kita sudah belajar perenungan firman Tuhan tentang Daniel yang menjadi pokok doa syafaat kita, ada 3 hal. Yang pertama, kita berdoa biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang belum percaya Yesus boleh percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa yang kedua, biarlah damai sejahtera Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Yang ketiga, kita selalu perkatakan dalam hidup kita bahwa kita orang yang berkemenangan, kita orang yang mengalami kemerdekaan, kita orang yang mengalami damai sejahtera. Jangan kuasa gelapan mengintimidasi saudara. Engkau kalah, percaya bahwa Tuhan memberi kemenangan hidupmu karena engkau Allah sebagai pendoa sejati. Demikian perenungan dan pokok doa syafaat kita di hari yang ke-7 ini. Tetap berdoa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.